Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan perintahnya, serta menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada Jumat kali ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu cinta kepada penutup para rasul, rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib atas setiap mukallaf yang baligh dan berakal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rawahul Bukhari. Yang mananya adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari ayahnya dan anaknya dan semua manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliaulah pemberi syafaat bagi pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah yang memiliki syafaat uzma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Maknanya, syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ketika di akhirat kelak umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, "Marilah kita pergi ke bapak kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita." Mereka lalu mendatangi Nabi Adam, dan Nabi Adam berkata kepada mereka, "Bukan saya pemilik syafaat, pergilah kepada Nuh." Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh lantas berkata, "Pergilah kepada Nabi Ibrahim." Lantas mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Bukan aku pemilik syafaat itu." Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga berkata kepada mereka, "Saya bukan pemilik syafaat itu. Pergilah kepada Nabi Isa." Lalu mereka pergi kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa juga berkata kepada mereka, "Aku bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Muhammad." Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah, maka dikatakan kepadanya,
angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima, mintalah maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya, yaitu berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Nabi Adam berkata, dan pada saat itu belum diciptakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arsy. Tercatat di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Saudara-saudaraku para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu ketika kakinya terkena khodar, semacam lumpuh, semacam kesemutan, tapi lebih kuat daripada kesemutan. Lalu ada orang mengatakan kepadanya, sebutlah nama manusia yang paling engkau cintai. Spontan sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Saat itu juga beliau sembuh karena berkah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai yang lain tentunya akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menuruti kepadanya serta melakukan apa yang ia perintahkan. Jika hal itu tidak ia lakukan, maka sesungguhnya ia tidak sungguh-sungguh mencintai orang tersebut. Oleh karenanya, orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya adalah meneladani beliau, mengamalkan sunnah beliau, mengagungkan beliau, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi, keluarganya, para sahabatnya, serta memperbanyak bersolawat kepada Nabi, sering menyebut namanya, selalu rindu untuk bertemu dengannya, dan juga merayakan hari kelahirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rawahu Muslim. Maknanya, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok manusia yang muncul setelahku, masing-masing dari mereka menginginkan untuk bertemu denganku meskipun dengan mengorbankan keluarga serta harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mencintai nabinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya dan akhlak-akhlaknya. Amin. Demikian khutbah singkat pada hari ini, mudah-mudahan penuh berkah, bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.